Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Oh iya, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di YouTube saya. Baiklah, langsung saja. Hari ini saya mau menjelaskan materi tentang tumbukan. Jadi tumbukan ini adalah materi lanjutan dari impuls dan momentum. Oke, kita langsung saja simak ke penjelasan saya. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis tumbukan, saya mau menjelaskan dulu tentang hukum kekekalan momentum dan koefisien restitusi. Jadi, yang pertama ini, hukum kekekalan momentum. Ini adalah perubahan momentum oleh dua buah benda sebelum mereka bertabrakan atau bertumbukan dengan setelah mereka bertumbukan. Maka di sini muncul persamaan delta P sebelum sama dengan delta P setelah. Masih ingat ya, P kecil itu artinya apa? Jadi P kecil itu adalah momentum. Nah, ini adalah rumus perubahan momentum yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Delta P sama dengan M dikali delta V, atau perubahan momentum sama dengan M dikali perubahan kecepatan. Di sini rumusnya, maka ini dari yang ini tadi ya, perubahannya menjadi ini, MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen. Jadi kalau yang sebelah sini itu adalah kecepatan sebelum mereka bertemu atau bertumbukan, yang ini setelah mereka bertumbukan. Jadi kalau misalnya saya buat ilustrasinya begini, ini ada dua buah benda A dan yang ini adalah benda B. Masing-masing punya kecepatan A, punya kecepatan B, gitu ya. Nah, setelah itu mereka bergerak saling mendekati. Jadinya nih, misalkan begini. Kemudian A, B. Arahnya sekarang begini. Setelah tumbukan, mereka punya kecepatan baru namanya VA aksen dan VB aksen. Jadi V ini adalah kecepatan sebelum tumbukan dan V aksen adalah kecepatan setelah tumbukan. Nah, jadi ini akan dijelaskan dan diselesaikan oleh persamaan hukum kekekalan momentum. Ini nanti yang mendasari jenis-jenis tumbukan. Nah, yang berikutnya adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi ini adalah perbandingan atau rasio perubahan kecepatan setelah tumbukan dengan kecepatan sebelum tumbukan. Ini dia. Atau nama lainnya adalah koefisien tumbukan, tapi kita biasa mengenalnya dengan koefisien restitusi dengan lambang ini E kecil. Nah, kemudian ini adalah persamaannya. Yang atas ini adalah kecepatan setelah, yang ini adalah kecepatan sebelum, ya. Jadi E ini adalah koefisien restitusi dan tidak memiliki satuan, gitu ya. Nah, jadi dua inilah yang harus kalian pahami dulu sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbukan. Ini adalah jenis-jenis tumbukan. Jadi tumbukan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna itu tidak ada energi yang hilang sama sekali. Jadi untuk yang lenting sempurna ini selain berlaku hukum kekekalan momentum, juga berlaku hukum kekekalan energi. Dan di lenting sempurna ini memiliki koefisien restitusi sebesar 1. Ini untuk lenting sempurna ya. Nah, yang kedua tumbukan lenting sebagian. Nah, karena di sini disebutkan lenting sebagian, maka ada energi yang hilang dari tumbukan kedua buah benda. Nah, karena ada energi yang hilang, maka dia memiliki nilai restitusi antara 0 sampai 1. Jadi seputaran 0 sampai dengan 1 yang paling besar. Tapi kalau yang 1 tadi kan sudah masuk ke lenting sempurna. Jadi biasanya untuk yang lenting sebagian itu bernilai kurang dari 1. Nah, untuk yang lenting sebagian contohnya begini. Pernah main kelereng mungkin ya?
Jadi di permainan kelereng ini ada satu bola yang menumbuk bola-bola lainnya yang sedang diam. Nah, kemudian setelah bola kelerengnya ini menumbuk bola yang diam, yang bola diam tadi bergerak dengan kecepatan berbeda-beda. Nah, sekarang yang menumbuk tadi kecepatannya jelas akan berkurang. Itu ya contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Kenapa disebut tidak lenting sama sekali? Jadi, sebelum tumbukan, dua benda tetap memiliki kecepatan, entah dia sama ataupun berbeda. Nah, setelah dia tumbukan, kedua benda ini melekat, menempel, tidak berpisah. Kemudian mereka bergerak bersama-sama. Yang namanya bergerak bersama-sama berarti memiliki nilai kecepatan yang sama. Nah, maka di sini nilai koefisien restitusinya adalah bernilai 0. Yang digunakan di sini sama dengan yang tumbukan lenting sebagian tadi, itu hanya hukum kekekalan momentum saja. Nah, cuma mungkin karena di tumbukan tidak lenting sama sekali ini setelah tabrakan tadi nilainya sama, maka maksudnya nilai kecepatannya ya. Jadi gini, VA aksen sama dengan VB aksen ini akan bernilai sama, maka kita buat saja dia jadi V aksen. Maka hukum hukum kekekalan momentumnya akan berubah menjadi MA VA ditambah MB VB sama dengan MA ditambah MB dikali V aksen. Nah, ini persamaan ini hanya berlaku untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini penjelasan singkat untuk jenis-jenis tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Untuk lebih memahami materi yang saya jelaskan ini tadi, saya akan menjelaskan dengan contoh soal. Sebuah bola bermasa 500 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dan mendekati bola lain bermasa 400 gram dengan kecepatan 12 meter per sekon yang juga bergerak mendekati bola tadi. Jika setelah bertumbukan kecepatan bola pertama adalah 6 meter per sekon, maka kelajuan bola kedua setelah tumbukan adalah, jadi ini ada dua buah bola saling mendekati, bergerak saling mendekati. Nah, yang bola pertama kecepatannya 10, bola yang kedua kecepatannya 12. Jadi yang bermasa 500 gram ini saya anggap bola pertama, yang bermasa 400 gram saya anggap bola kedua. Jadi kita tuliskan diketahuinya yang pertama ini ya. Nah, ini kita anggap bola pertama. M1 500 gram saya rubah ke kilogram dibagi 1000, 0,5 kilogram. Kemudian punya kecepatan yang pertama juga V1 10 meter per sekon. Lalu ada bola kedua M2 400 gram dirubah ke kilogram dibagi 1000 juga 0,4 kilogram dengan kecepatan 12 meter per sekon. Kemudian setelah bertumbukan, kecepatan bola pertama adalah 6 meter per sekon, berarti V1 aksen. Jadi kecepatan setelah itu dilambangkan dengan V1 aksen untuk membedakan antara sebelum dan sesudah ya. Jadi ini adalah 6 meter per sekon. Maka kelajuan bola kedua setelah tumbukan adalah, berarti yang ditanya adalah V2 aksen. Untuk menghitung berapakah nilai V2 aksennya, kita menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum yang tadi. Kita tuliskan persamaan hukum kekekalan momentumnya yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kita masukkan angkanya M1 0,5 dikali V1 10 ditambah M2 nya ini 0,4 dikali V2 nya min 12 yang kita tuliskan di sini ya, sama dengan M1 0,5 V1 aksennya adalah 6 ditambah M2 nya 0,4 kali V2 aksen. Maka ini adalah hasil kalinya 5 ditambah yang ini adalah min 4,8 sama dengan yang ini 3 ditambah 0,4 V2 aksen. Saya lanjutkan di sini. 5 artinya ini jadi dikurang ya. 5 dikurang 4,8 adalah 0,2
sama dengan 3 ditambah 0,4 V2 aksen. Saya pindahkan ruas, maka 0,4 V2 aksen adalah sama dengan 0,2 dikurang 3. Maka 0,4 V2 aksen sama dengan min 2,8. V2 aksen sama dengan min 2,8 dibagi 0,4 atau jadi min 28/4 sama dengan min 7 meter per sekon. Maka besar kecepatan bola kedua adalah sebesar 7 meter per sekon bergerak ke arah kiri, ya. Jadi kiri ini dinyatakan dari tanda negatif dari hasil akhirnya. Sebutir peluru bermasa 40 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu bermasa 5 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per sekon, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah sekitar. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui dalam soal. Jadi ilustrasinya begini. Ada sebuah balok diam, kemudian didatangi oleh sebuah peluru. Nah, pelurunya kemudian masuk ke dalam balok, menancap ke dalam balok, kemudian mereka bergerak bersama-sama yang akhirnya memiliki kecepatan yang sama. Nah, yang ditanyakan di soal ini, berapakah kecepatan si peluru ketika mendatangi si balok? Artinya kecepatan awal peluru. Nah, sekarang yang diketahui yang ini adalah massa peluru sama dengan 40 gram. Diubah ke kilogram jadi 0,04 kilogram. Untuk berikutnya yang massa peluru ini akan saya buat jadi M1. Yang berikutnya ada balok bermassa 5 kg. Oke, massa balok ini akan saya buat menjadi M2, yaitu sebesar 5 kg. Sudah kilogram ya. Nah, kemudian si balok tadi dalam keadaan diam. Artinya ketika benda dalam keadaan diam, maka dia tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya sama dengan 0. Berarti di sini V2-nya ya, V2-nya sama dengan 0. Kemudian jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per sekon, ada perubahan kecepatan pada balok setelah ada peluru di dalamnya. Berarti ini adalah kecepatan bersama. Kecepatan bersama itu adalah V aksen sebesar 30 cm per sekon atau 0,3 meter per sekon. Yang cm kita rubah menjadi meter. Maka kecepatan awal peluru berarti V peluru atau V1. Nah, ini juga tetap menggunakan hukum kekekalan momentum, tetapi karena tadi punya kecepatan yang sama, maka persamaannya saya tuliskan di sini. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 V aksen. M1 bernilai 0,04 dikali V1 nya nggak ada karena yang ditanyakan V1, ditambah M2 nya bernilai 5 dikali V2 nya 0 sama dengan 0,04 ditambah 5 dikali V aksen bernilai 0,3. Ini jadi 0,04 V1, yang ini 0, tidak perlu ditulis. Yang ini kita jumlahkan jadi 5,04 dikali 0,3. 0,04 V1 sama dengan hasil kalinya adalah 1,512. Maka V1 sama dengan 1,512 dibagi 0,04, yaitu sebesar 37,8 meter per sekon, atau kalau mau dibulatkan jadi 38 meter per sekon.
Jadi kan tadi dia tanya kecepatan awal peluru tersebut adalah sekitar. Ya ini jawabannya adalah sekitar 38 meter per sekon. Ada tambahan sedikit, untuk materi ini itu ada persamaan atau rumus untuk menghitung nilai pantulan bola, nilai ketinggian pantulan bola. Jadi misalnya ada sebuah bola dijatuhkan pada ketinggian 1 meter. Bola itu memantul. Apakah kira-kira pantulannya akan sama dengan ukuran awalnya? Tentu tidak. Yang jelas pantulannya itu akan semakin rendah. Jadi semakin jauh akan semakin berkurang. Nah, nilai pantulan itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, ini dasarnya, dia punya ketinggian awal H0. Sebelum dijatuhkan dia punya ketinggian awal H0, kemudian jatuh dan memantul. Nah, ini pantulan pertama. Berikutnya adalah pantulan kedua dan seterusnya. Maka jika dapat soal yang seperti ini, kalian bisa menghitungnya dengan persamaan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 dan seterusnya. Di mana H0 adalah ketinggian awal bola. H1 adalah ketinggian pantulan pertama atau ke-1 dan seterusnya. Baiklah, demikian untuk menghitung ketinggian pantulan bola. Sekian penjelasan saya untuk materi tumbukan hari ini. Semoga kalian bisa paham, kemudian bisa mengerjakan soal-soal di rumah dengan panduan video saya ini. Semoga kalian juga tetap sehat, di rumah aja, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.